Android pernah bikin sistem operasi khusus tablet, tapi malah jadi salah satu versi paling gagal dan cepat dilupakan. Namanya Android 3 Honeycomb. Dirilis tahun 2011, Android Honeycomb adalah eksperimen besar dari Google untuk menyaingi popularitas tablet seperti iPad dari Apple. Tapi eksperimen ini tidak berjalan sesuai rencana. Pada video kali ini gue pengen bahas kisah kegagalan Android Honeycomb. Oke, daripada banyak basa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Di tahun 2010 sampai 2011, itu tablet lagi naik banget karena suksesnya iPad dari Apple. Google panik, bisa dibilang iya. Android waktu itu masih versi HP yang memakai Android Gingerbread atau 2.3.6 dan tampilannya jelek banget kalau dibesarin ke layar tablet. Akhirnya Google bikin Android khusus tablet, UI futuristik biru neon, navigasi tombol virtual. Tablet pertama yang pakai Honeycomb adalah Motorola Xoom, diikuti oleh Samsung Galaxy Tab 10.1, Acer Iconia Tab A500, LG Optimus Pad, dan lain-lain. Saat tablet mulai populer, Android sebenarnya belum memiliki sistem yang benar-benar cocok untuk layar besar. Akhirnya Google menciptakan Android 3 Honeycomb. Honeycomb memperkenalkan desain baru yang terlihat futuristik dengan warna biru neon yang sangat khas. Versi ini juga menjadi Android pertama khusus untuk tablet dan tidak bisa dipasang di HP. UI-nya jauh lebih modern. Android ini juga membawa fitur baru seperti navigation bar virtual, multitasking modern, UI holographic biru. Banyak fitur Honeycomb sebenarnya menjadi dasar desain Android modern, seperti fitur sistem bar, hardware acceleration, UI tablet khusus, dan multitasking baru. Memang sebenarnya terlihat keren, tapi masalahnya mulai muncul. Honeycomb memang terlihat futuristik, tapi pengalaman pengguna sering terasa tidak stabil. Masalahnya adalah sebuah bug, UI-nya berat, tablet mahal tapi experience biasa saja. Honeycomb ini juga termasuk berat dan masalah utamanya adalah aplikasi belum siap. Masalahnya aplikasi HP dipaksa ke layar tablet, tampilannya berantakan, developer belum optimisasi. Belum lagi Google merilis Honeycomb sebelum ekosistem developer siap untuk membuat aplikasi berkualitas tinggi. User interface yang membingungkan dibandingkan dengan iPad yang dirilis lebih dulu. Antarmuka Honeycomb dianggap kurang ramah pengguna dan membingungkan. Google juga sempat melakukan fragmentasi Android. Masalah ekosistemnya adalah HP itu menggunakan Android Gingerbread, sedangkan tablet menggunakan Android Honeycomb. Ini fakta yang menarik. Biasanya Android itu open source, tapi Honeycomb Google tidak langsung merilis source code-nya. Alasan mereka, sistemnya belum siap untuk publik. Akibatnya, developer bingung, komunitas Android pada marah-marah. Google mengatakan bahwa Honeycomb dibuat terlalu cepat dan belum siap digunakan di semua perangkat. Mereka khawatir jika kode ini dirilis, produsen smartphone akan memaksakan Honeycomb ke ponsel, padahal sistem ini hanya dirancang untuk tablet. Bahkan beberapa pembuat custom ROM tidak bisa mengoprek Honeycomb karena kode sumbernya tidak tersedia. Kontroversi ini akhirnya membuat Honeycomb menjadi salah satu versi Android yang paling aneh dalam sejarah Android. Walaupun Honeycomb membawa banyak perubahan besar untuk tablet Android, sistem ini ternyata tidak bertahan lama. Android Honeycomb hanya digunakan sekitar 1 tahun sebelum akhirnya digantikan oleh versi Android yang baru. Google menyadari bahwa memisahkan Android untuk tablet dan smartphone justru menimbulkan masalah baru. Developer harus membuat aplikasi yang berbeda untuk dua jenis perangkat.
Akibatnya, ekosistem Android jadi tidak konsisten, developer kesulitan optimasi aplikasi. Pada akhirnya di tahun yang sama, Google akhirnya merilis Android baru bernama Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Sistem ini dirancang untuk menyatukan pengalaman Android di smartphone dan tablet. Setelah hadirnya Ice Cream Sandwich, perangkat yang menggunakan Honeycomb secara perlahan mulai ditinggalkan. Banyak tablet akhirnya mendapat pembaruan sistem, sementara Honeycomb sendiri menjadi salah satu versi Android yang paling cepat dilupakan. Meskipun Honeycomb tidak bertahan lama, sistem ini memperkenalkan desain Android yang jauh lebih modern dibandingkan versi sebelumnya. Banyak elemen desain Honeycomb akhirnya menjadi dasar untuk Android di masa depan. Misalnya, seperti navigasi di layar, tampilan UI yang lebih futuristik, dan layout khusus tablet. Honeycomb juga menjadi salah satu versi Android pertama yang menggunakan tombol navigasi langsung di layar, seperti tombol Back, Home, dan Recent App. Hal ini kemudian dipakai di banyak HP Android setelahnya. Pelajaran dari Honeycomb akhirnya membantu Google membuat sistem yang lebih matang, yaitu Android 4.0 Ice Cream Sandwich, yang menyatukan Android untuk smartphone dan tablet. Jadi, meskipun Honeycomb sering dianggap sebagai eksperimen yang gagal, sistem ini tetap meninggalkan jejak penting dalam evolusi Android. Kesimpulannya, Android Honeycomb sebenarnya adalah eksperimen besar dari Google. Ini adalah pertama kalinya Android dibuat khusus untuk tablet. Sistem ini membawa desain baru, interface futuristik, dan berbagai fitur yang sebelumnya tidak ada di Android. Namun di balik inovasinya, Honeycomb juga membawa banyak masalah. Fragmentasi Android semakin parah, aplikasi tablet masih sedikit, dan sistem ini tidak benar-benar matang saat dirilis. Meski Honeycomb tidak bertahan lama, pengalaman dari sistem ini membantu Google memperbaiki Android di masa depan. Pelajaran dari Honeycomb akhirnya melahirkan sistem yang jauh lebih stabil, yaitu Android 4.0 Ice Cream Sandwich yang menyatukan smartphone dan tablet. Jadi kesimpulannya, meskipun Android Honeycomb sering dianggap sebagai salah satu eksperimen Android yang gagal, sistem ini tetap menjadi bagian penting dari evolusi Android yang kita kenal sekarang. Oke, kalau kalian tertarik dengan sejarah teknologi yang jarang dibahas, jangan lupa subscribe karena masih banyak cerita teknologi unik lainnya. Oh ya, kalau kalian mau lihat fakta teknologi yang lebih singkat, kalian juga bisa follow akun TikTok gua karena gua sering upload konten teknologi di sana. Itu saja pembahasan yang bisa gua sampaikan. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video kali ini. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.